Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Selamat malam untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam program Lentera Malam dari Jemaat Rantepal. Sekian bulan kita tidak berjumpa Bapak Ibu Saudara dalam program Lentera Malam ini oleh karena berbagai kegiatan pelayanan di tengah-tengah jemaat, tapi syukur kepada Tuhan bahwa oleh karena kasih-Nya hari ini Lentera Malam boleh tayang perdana. Ini episode pertama di tahun ini, tahun 2022. Dan itu semua kita syukuri karena Tuhan begitu baik, dan harapan kami semua, kita semua, baik kami yang ada di gedung gereja ini dan Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah masing-masing, boleh terus berada dalam kesehatan yang baik, meskipun sampai saat ini di seluruh dunia, secara khusus juga di negara kita, pandemi masih terus terjadi, tapi kita berdoa sekiranya Tuhan terus menolong kita, memampukan kita dalam menjalani kehidupan kita dalam menghadapi pandemi COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, dalam program Lentera Malam kali ini telah hadir bersama dengan kita hamba Tuhan yang Tuhan utus ke tengah-tengah kita saat ini untuk memberitakan firman, Bapak Pendeta Alfred Tanggui. Selamat malam Pak Pendeta. Selamat malam, Cakra. Bagaimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Syukur Pak Pendeta Alfred boleh hadir bersama-sama dengan kita untuk berbagi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Dan juga di sebelah kanan saya ada teman-teman kita, anak-anak muda Tuhan yang Tuhan berikan talenta luar biasa untuk melayani Tuhan. Ada Saudari Indah sebagai pemain musik dan juga Saudari Julia Firelta sebagai vokalis kita malam hari ini. Luar biasa. Dan di belakang layar Bapak Ibu Saudara ada teman-teman PPGT yang luar biasa yang Tuhan juga pakai untuk kemuliaan Tuhan dalam kelancaran program Lentera Malam saat ini. Nah, tema kita malam hari ini yang akan kita renungkan bersama adalah saat Tuhan diam. Ini tema yang luar biasa yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini, yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan Bapak Pendeta Alfred Tanggui. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk didoakan dalam program Lentera Malam kali ini, bisa menuliskan pokok doanya di hotline, di kolom chat, bisa juga mengirimkan di hotline Solidio Rantepal Channel di 0822 1913. Mari bersama kita siapkan hati kita bersama-sama mengerahkan hidup kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan serta merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Satu pujian kita angkat bersama, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Sesuatu terjadi, ku percaya sama untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, kita bersyukur boleh bertemu kembali edisi perdana Lentera Malam di tahun ini. Dan kita bersama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menikmati kasih-Mu yang luar biasa. Hari-hari hidup kami terus berjalan dan kami boleh tiba di titik ini. Dalam masa prapaskah, kami mengingat jalan sengsara Kristus Tuhan kami. Kami mau mendengarkan isi Tuhan malam hari ini. Mencoba semakin mengerti bagaimana Tuhan bekerja menjawab setiap doa-doa dan seruan kami. Bagaimana kami harus melalui masa-masa penantian penggenapan janji Tuhan. Agar Bapa, seperti apapun kondisi kami hari ini, kami tidak pernah kehilangan pengharapan sebab kami mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika kami terus bermohon, menyampaikan keluh kesah kami kepada Tuhan dalam proses yang mungkin terasa panjang dan lama. Tolong hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan berbicara melampaui kelemahan, keterbatasan, ketidaklayakan hamba-Mu. Berbicaralah Bapa, berkati kami semua, berkati semua anak-anak-Mu yang boleh ada mengikuti siaran ini dari manapun Tuhan. Bahkan dari ruang-ruang perawatan mereka, dari kamar-kamar mereka, dari beragam keberadaan kehidupan mereka. Tuhan berkenan berbicara bagi kami sekalian. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Terpuji nama Tuhan. Amin. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, saya ingin bacakan satu bagian dari firman Tuhan terkait dengan tema malam hari ini, tema Lentera malam hari ini, saat Tuhan diam, saat Tuhan tidak menjawab. Seolah-olah Tuhan tidak mendengarkan. Saya bacakan saudara dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15, saya baca ayat 21 sampai ayat yang ke-28. Injil Matius pasal 15, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Ini kisah tentang perempuan Kanaan. Iman dari seorang perempuan Kanaan yang dipuji luar biasa oleh Tuhan. Saya baca saudara-saudara firman Tuhan demikian. Matius 15, 21 sampai 28, perempuan Kanaan yang percaya. Firman Tuhan demikian. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Jadi tidak termasuk perempuan itu. Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Jadi, coba perhatikan saudara, dua kali Tuhan menjawab, satu kali Tuhan diam, dua kali Tuhan menjawab. Jawaban itu nggak enak banget. Kata perempuan itu, "Benar Tuhan. Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara kekasih dalam Tuhan, itu bagian firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada malam hari ini. Satu pertanyaan menarik, saudara-saudara pemirsa Lentera Malam dimanapun kita berada. Pertanyaan menarik saudara, coba perhatikan ayat 23 ya. Perempuan itu punya anak yang kerasukan setan, dia sakit. Saya bisa bayangkan pergumulan seorang ibu yang luar biasa ya. Dan ketika dia berjumpa dengan Tuhan, dia bisa bayangkan orang banyak sekali mengikuti dengan Tuhan. Jadi momen kesempatan berjumpa dengan Tuhan itu pasti langka gitu ya. Tidak mudah untuk didapatkan. Tapi dengan begitu banyak, oleh teman-teman saudara ingat cerita Zakius, orang berkerumun banyak sekali. Nah, tapi yang menarik saudara, ibu itu punya pergumulan yang luar biasa. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Tetapi ayat 23 saudara, 23 firman Tuhan bilang begini. Ketika ibu itu berseru, "Tuhan, kasihani aku anak Daud, kasihani aku, anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Anak itu sangat menderita. 23, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab. Coba bayangkan saudara. Injil mengatakan perempuan itu betul-betul bergumul dengan kehidupan anaknya. Dia katakan, "Tuhan, anakku kerasukan setan dan sangat menderita." Coba bayangkan,
Kalau Bapak Ibu lihat bagian Injil yang lain, misalnya seorang yang kerasukan setan di Gerasa, di Gadara, itu sampai dia tidak pakai baju lagi, dia pergi ke kuburan dan segala macam. Jadi coba bayangkan pergumulan ibu ini. Dia punya seorang anak yang kerasukan setan dan sangat menderita. Anak perempuan yang kerasukan setan dan sangat menderita. Dan dia datang kepada Tuhan dan berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Tapi coba lihat, Injil mengatakan Yesus diam dan sama sekali tidak menjawab. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara, pertanyaan paling penting adalah, kenapa Tuhan tidak menjawab seruan ini? Kenapa ada Alkitab memperlihatkan kepada kita, ada masa di mana Tuhan diam. Ada masa di mana Tuhan tidak langsung merespon permohonan kita. Ada saat di mana Tuhan tidak menjawab. Ada mana Tuhan seolah tidak dengar. Alkitab mencatat dengan sangat jelas, Yesus sama sekali tidak menjawab. Tidak ada respon apapun. Tuhan diam, Tuhan sama sekali tidak menjawab. Pertanyaannya, apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita? Apa yang Tuhan mau saya tahu tentang cara Tuhan bekerja, tentang cara Tuhan bertindak ketika mungkin saya mirip seperti ibu ini. Saya mungkin punya pengalaman sama seperti sang ibu yang kadang-kadang merasa seolah-olah Tuhan diam. Saya berdoa bertahun, saya berdoa berkali-kali, berlutut berkali-kali. Tuhan tahu pergumulan saya, Tuhan tahu kesulitan dalam rumah, Tuhan tahu pergumulan dalam rumah tangga. Tapi bertahun-tahun saya berdoa, seolah-olah Yesus sama sekali tidak menjawab. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang Tuhan mau saya tahu sebenarnya? Apa yang Tuhan mau perlihatkan sebenarnya? Apa yang Tuhan ingin saya mengerti dari semua proses seperti ini? Yang saya tahu Tuhan peduli. Yang saya tahu Mazmur 138 misalnya mengatakan, pada saat aku bersuruh Tuhan jawab. Gitu. Yang saya tahu Tuhan ajarin saya meminta kepada Tuhan. Lalu faktanya hari ini Alkitab perlihatkan kepada kita ketika seorang ibu yang sangat bergumul karena anaknya perempuannya sakit kerasukan setan, ada saat seolah-olah Tuhan diam. Ada saat seolah-olah Tuhan tidak peduli. Pertanyaannya saudara-saudara, apa yang Tuhan mau saya tahu? Kenapa Tuhan diam? Kenapa harus ada masa diam? Kenapa harus ada masa hening? Kenapa harus masa saya bergumul terus? Apa Tuhan nggak tahu kita udah capek banget nih? Apa Tuhan nggak paham? Makin panjang pergumulan, makin lama masa pergumulan, makin kami kesulitan. Kalau boleh selesaikan sekarang. Saudara, itu pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan. Sebab menurut saya pergumulan sang ibu adalah pergumulan kita. Ada masa-masa seolah-olah dalam tanda petik Tuhan diam. Tak menjawab, tak peduli. Saya ingat seorang kawan yang sampai dia katakan, Tuhan, Pak Pendeta, Tuhan ada. Saya baru-baru pulang dari satu daerah Rongkong namanya, yang itu jemaat yang pernah hilang selama 20 tahun. Hilang 20 tahun. Ya. Tahun 1954 ketika DITI, mereka harus terusir karena harus mempertahankan imannya. Mereka dipaksa mengungsi, tinggalkan gereja, tinggalkan kampung halaman mereka. Semua ternak sawah harus ditinggalkan. Demi hidupnya, demi imannya kepada Tuhan mereka tinggalkan. Dan yang menarik adalah seorang saksi mata, orang tua yang masih hidup. Dia bilang, waktu kami tinggalkan kampung Pak Pendeta, kami lihat ke belakang. Lihat kampung, rumah, sawah, ladang, ternak, gereja, rumah Tuhan yang harus kami tinggalkan. Sedih luar biasa. Dan selama perjalanan itu, pertanyaan yang sering muncul adalah, Tuhan di mana? Kenapa Tuhan tidak bertindak menolong kami? Kenapa Tuhan seolah diam? Adakah Tuhan? Apakah Tuhan ada? Apa Tuhan hadir? Saudara, dalam skala yang berbeda, mungkin kita ada dalam persoalan yang seperti itu. Nah, karena itu pertanyaan yang menarik adalah, kenapa Tuhan diam? Apa yang Tuhan mau saya tahu dari cerita ini? Ketika ternyata Alkitab perlihatkan kepada kita, ada masa, ada momen di mana Tuhan diam. Tuhan sama sekali tidak menjawab. Apakah karena perempuan yang meminta adalah perempuan Kanaan? Dia bukan dari kelompok Israel? Atau apa sebenarnya? Karena kalau lihat bacaan ini, saudara-saudara, diamnya Tuhan ini justru bahkan berefek pada sikap para murid yang gak enak banget gitu loh. Karena diamnya Tuhan ini, karena Tuhan diam, apa yang terjadi? Murid-murid malah bilang sama Tuhan Yesus, suruh aja orang ini, suruh perempuan ini pergi, dia mengikuti kita teriak-teriak. Jadi murid-murid lihat, Tuhan diam, berarti Tuhan gak senang dong dengan perempuan ini kejar-kejar mereka.
Gitu. Jadi dia bilang sama Tuhan, Tuhan, suruh aja perempuan ini diam. Coba bayangkan, jadi diamnya Tuhan gak dipahami oleh murid-murid. Diamnya Tuhan, murid-murid gak paham. Menurut murid-murid, diamnya Tuhan seolah-olah Tuhan emang gak senang. Dan reaksinya, udah suruh aja perempuan ini gak pergi gitu. Mereka sulit mengerti, para murid gagal memahami apa artinya diamnya Tuhan. Kenapa Tuhan diam pada satu masa? Saudara-saudara, ini pertanyaan penting. Sebab apa? Saya ingin seperti ibu ini. Saya ingin seperti sang ibu yang bisa melalui dengan baik saat diamnya Tuhan. Saya ingin seperti sang ibu yang diamnya Tuhan tidak membuatnya kehilangan harapan, yang bisa melalui diamnya Tuhan, menghadapi diamnya Tuhan, heningnya Tuhan, tanpa harus kehilangan pengharapan, tanpa harus menjadi putus asa. Sekali lagi, saya ingin menjadi seperti sang ibu yang bisa melalui masa diamnya Tuhan dengan baik dan tiba di ujung dengan satu iman yang luar biasa yang dipuji oleh Tuhan. Iman yang bisa berimplikasi pada kesembuhan anaknya. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita lihat bacaan ini, saudara-saudara, pada akhirnya Tuhan Yesus menjawab. Pada akhirnya Yesus menjawab. Pada akhirnya Yesus menjawab, meskipun sempat 2 kali muncul jawaban yang gak enak. Saya diutus hanya untuk orang Israel. Dijawab lagi perempuan itu, dia bilang lagi, nggak patut kasih roti ke anjing gitu. Jadi coba bayangkan ya, pada akhirnya Tuhan jawab. Ya, pada akhirnya Tuhan jawab, dan pada akhirnya Tuhan penuhi apa yang perempuan itu minta. Ya. Ucapan terakhir ending dari perikop ini adalah, hai ibu besar iman, jadilah padamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, poin penting pertama, ketika pada akhirnya Tuhan jawab doa sang ibu, setelah dia melalui masa diam, masa memberi jawaban yang gak enak gitu, ketika dia jawab dengan baik di ending, dia penuhi permintaan sang ibu. Menurut saya pertama, poin penting pertama, saat Tuhan diam adalah saat dia memperlihatkan betapa Tuhan punya waktu terbaik. Tuhan punya waktu sendiri. Apa Tuhan gak tahu kalau kita udah beban banget? Enggak, Tuhan tahu. Tuhan tahu kondisi sang ibu, Tuhan tahu. Tuhan tahu sampai di mana batas kekuatanmu. Tapi kalau kemudian Tuhan diam, Tuhan gak jawab, Tuhan seolah hening, Alkitab perlihatkan bahwa yakinlah Tuhan punya waktu terbaik untuk memberikan jawaban yang terbaik untuk diri. Tuhan punya waktu yang terbaik. Dan tidak seorang pun bisa kendalikan. Dia akan jawab. Karena kalau dia diam, kemudian dia jawab jawabannya nggak enak nih sampai 2 kali, endingnya dia berikan yang terbaik. Jadi poin penting pertama, saat Tuhan diam adalah saat Tuhan memberi sebuah pesan penting betapa Tuhan berdaulat atas waktu dan dia tahu kapan waktu dan kesempatan yang terbaik untuk memberikan yang terbaik untuk setiap orang yang datang bermohon kepadanya. Kalau saudara-saudara ingat misalnya Matius pasal 13, ya. Matius pasal 13 itu ada perumpamaan tentang lalang dan gandum, saudara-saudara. Matius 13 itu kan ceritanya ya, mulai ayat 28 tuh, ya. Matius 13 ayat 28, itu kan firman Tuhan kasih perumpamaan ya. Tuhan menaburkan benih yang baik, gandum gitu, ya. Tapi pada saat yang sama, ayat 28, ya, ada musuh yang menaburkan lalang gitu. Jadi coba lihat cerita itu ya, perumpamaan lalang dan gandum. Tuhan taburkan benih yang baik, gandum, tapi pada saat yang sama ada seorang musuh, dia taburkan benih lalang di antara gandum itu. Yang menarik adalah, lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu sekarang? Ya. Maukah Tuhan kami cabut lalang itu sekarang? Jawab doanya sekarang. Bahaya gandumnya, nanti mati dihimpit lalang. Maukah Tuhan kami cabut lalangnya sekarang? Apa jawab Tuhan Yesus? Tuhan, ya. Ayat 29 Matius 13, dia katakan seperti ini. Tetapi ia berkata, jangan. Gak usah cabut sekarang, jangan. Jangan kau cabut sekarang, jangan angkat persoalannya sekarang, jangan cabut lalangnya sekarang, gak usah sekarang. Sebab mungkin gandum itu akan ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi biarkanlah ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Coba lihat ya. Ada lalang di sana,
Orang bilang cabut lalangnya sekarang, bahaya nanti gandumnya nih, mati dia. Itu persoalan lalang itu ibarat persoalan pergumulan, nanti mati gandumnya, bisa dihimpit gandumnya mati. Maukah Tuhan kami cabut lalangnya sekarang, biar aman gandumnya? Apa jawab Tuhan? Gak usah kau cabut sekarang. Nanti kau cabut, lalangnya gandumnya ikut tercabut gitu. Jadi biarkan saja keduanya tumbuh bersama sampai tiba waktu menuai. Coba lihat. Ada waktu menuai. Dan saya harus percaya ada waktu menuai. Ada masa di mana saya diuji oleh Tuhan. Tuhan mau saya percaya bahwa ada waktu menuai. Dan selama menanti masa menuai, saya harus percaya sebanyak apapun lalang yang mengitari gandum itu, saya harus percaya kalau Tuhan percaya pada waktu menuai yang telah ditetapkan, maka saya harus percaya. Ketika saya percaya bahwa ada waktu menuai yang Tuhan sudah tetapkan, maka saya harus percaya sebanyak apapun lalang yang mengelilingi gandum itu, saya harus percaya gandum itu akan terus terpelihara sampai pada waktu menuai. Nah, saudara-saudara, itu luar biasa. Ya. Jadi pesan penting pertama, saat Tuhan diam adalah saat Tuhan mau mengatakan betapa dia punya waktu yang terbaik. Dan itu yang diyakini sang ibu. Itu yang diyakini sang ibu. Itu sebabnya meskipun Yesus diam, dia minta terus. Meskipun Tuhan gak jawab, dia tidak pernah berhenti meminta. Meskipun Tuhan tidak bicara, dia minta terus. Dia minta terus. Dia paham betul Tuhan pasti jawab pada waktunya. Sekali lagi. Itu sebabnya sang ibu terus meminta. Kalau Bapak Ibu ingat cerita tentang hakim yang tidak jujur itu ya. Yang dia bilang, karena dia nggak mau diganggu, tapi meskipun dia nggak mau bantu, dia nggak mau bantu seorang ibu, tapi Tuhan bilang itu kayak apa tuh? Ibu itu minta terus, akhirnya karena dia nggak mau diganggu, nah yaudah, dia bilang udahlah daripada saya diganggu terus saya kabulkan. Jadi coba bayangkan ya, sedangkan orang dunia saja yang terus kau minta, dia akan berikan, apalagi Bapamu yang di sorga. Jadi saudara-saudara, buat saya luar biasa. Keyakinan sang ibu adalah Tuhan pasti memberikan pada waktu yang terbaik. Dalam doa Bapa kami kita diajar meminta. Ya. Dalam doa Bapa kami, coba bayangkan ya. Berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga. Coba bayangkan ya, dikuduskan nama dan berikanlah kami makanan kami yang secukupnya dan segala macam. Coba lihat ya, Tuhan ajarkan kita sebuah doa untuk meminta. Meminta kepada Tuhan yang disebut Bapa, dan dalam doa Bapa kami kan jelas sekali. Tuhan tempatkan dirinya, Tuhan perkenalkan dirinya. Tuhan ingin kita menyapa dia sebagai Tuhan Bapa yang memberi. Berikanlah pada kami makanan kami yang secukupnya. Itu doa yang diajarkan Tuhan. Jadi Tuhan mau saya melihat dirinya sebagai sumber tempat saya meminta. Sumber segala yang saya butuhkan. Jadi luar biasa. Itu poin penting pertama, saudara kekasih di dalam Tuhan. Tuhan punya jawaban yang terbaik pada waktunya. Nah, karena itu, sahabat Lentera Malam dimanapun berada, jika demikian, ini poin penting kedua yang saya pikir menarik. Kalau Tuhan memang menjawab pada waktunya, lalu pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan ingin saya lakukan? Apa yang Tuhan ingin saya perlihatkan dalam hidup selama proses menanti itu? Ya, selama proses diam itu terjadi. Apa yang Tuhan inginkan? Saya pikir satu hal penting ya. Poin kedua dalam renungan malam hari ini adalah, saya pikir sederhana. Saat Tuhan diam, itu adalah saat Tuhan ingin menemukan, ingin saya mengekspresikan, memperlihatkan sebuah iman yang luar biasa. Jadi selama proses menanti, selama itu juga Tuhan menginginkan seperti sang ibu, saya terus memperlihatkan iman yang luar biasa, keyakinan iman yang luar biasa kepada Tuhan. Luar biasa iman ibu ini, saudara. Cara dia menyapa Tuhan luar biasa. Dia sebut Tuhan anak Daud. Anak Daud itu luar biasa. Itu bukan sekedar sebutan biasa. Menyebut Yesus sebagai anak Daud itu adalah mengakui bahwa Yesus itulah Mesias, juru selamat. Ya. Itu sama dengan ucapannya Bartimeus orang buta itu, ya, yang berteriak,
Yesus anak Daud, kasihannya aku gitu. Jadi coba bayangkan orang bilang, apa sih yang istimewa dari sebutan ini? Satu ucapan yang bisa menghentikan langkah Yesus. Saya bilang sederhana, menyebut Yesus anak Daud itu enggak sembarang. Sebab menyebut Yesus anak Daud itu punya arti keyakinan bahwa dia adalah Mesias, juru selamat yang dinantikan oleh umat Tuhan. Jadi luar biasa, dia bukan orang Israel, dia seorang Kanaan. Tapi dia punya keyakinan bahwa orang inilah Mesias, anak Daud. Jadi luar biasa. Dalam proses menanti ini, yang pertama kelihatan adalah dia percaya bahwa Yesus. Jadi tantangan juga buat kita nih. Apakah kita yang sudah Kristen sekian lama, betul-betul kita percaya Yesuslah anak Daud, Mesias itu? Apa saya berani betul-betul percaya bahwa satu-satunya tempat saya bersandar, menyerahkan seluruh persoalan saya, tumpuan harapan saya betul-betul pada Yesus. Bahkan ketika dia diam, bahkan ketika jawaban dari doa saya kayaknya membingungkan, tidak jelas. Apakah saya bisa punya iman seperti dia yang tidak pernah berhenti, tidak pernah surut untuk terus meminta kepada Tuhan. Luar biasa, saudara yang kekasih dalam Tuhan. Nah, keyakinan yang luar biasa dalam diri perempuan ini adalah, coba lihat ya. Coba lihat, dia perempuan Kanaan. Dan dia tahu bagaimana perspektif orang Yahudi terhadap orang Kanaan. Kalau Bapak Ibu baca cerita waktu Abraham mau minta hambanya cari jodoh buat Ishak, ya kan, cuma mereka tinggal di Kanaan. Sudah hidup makmur di sana, Ishak belum punya istri. Dia panggil hambanya yang paling dia percaya, disuruh bersumpah dan dibilang begini, oh bersumpah carikan istri untuk anakku dan kembali ke kampung dan jangan pernah kau harus bersumpah, jangan kau ambil istri dari orang Kanaan. Bayangkan deh, mereka sudah tinggal di Kanaan, hidup makmur di sana, tapi ketika cari istri, jangan cari perempuan Kanaan. Itu dalam kitab perjanjian lama. Jadi Bapak bisa bayangkan, ya, perempuan ini orang Kanaan dan dia tahu sikap orang Yahudi terhadap orang Kanaan. Tapi perempuan ini luar biasa. Meskipun dia tahu dirinya dalam pandangan orang sama sekali tidak layak didengar. Dan itu tadi jawaban Yesus kan, kayak ujian gitu loh. Tuhan uji iman ya kan. Wah, saya hanya diutus buat orang Israel, jadi coba bayangkan. Tuhan uji betul-betul tuh. Ya, saya jadi orang Israel. Ya, tapi saya kan apa? Oh, nggak patut kasih roti buat anjing. Coba bayangkan tuh. Coba bayangkan ya. Itu kalau saya kayak jadi perempuan ini, sekali saya minta ditolak, udahlah. Ngomong banget sih lo. Saya tinggal aja Yesus nih, masa kita dipikir kayak anjing gitu. Coba bayangkan ya. Tidak, ini kan kalau dijawab kayak gini tersinggung kita ini. Tapi coba lihat perempuan itu. Meskipun dia tahu dirinya dalam pandangan manusia tidak layak diberkati oleh Tuhan. Meskipun dia tahu dalam pandangan manusia nggak patut dia dapat kemurahan Tuhan. Dia terus meminta, coba bayangkan. Dia terus meminta sebab dia sangat percaya Tuhan mengasihi semua orang dan tidak ada seorang pun yang tidak layak di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang tidak layak beroleh kasih karunia dan kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan adalah kemurahan yang tanpa batas. Yang melampaui semua sekat, yang bisa menjangkau siapapun, bahkan orang-orang yang tampak tak berharga dalam kehidupan masyarakat. Saya sampaikan ini sebab terus terang saya mengalami banyak pergumulan ya teman-teman, yang beberapa kawan yang bertubi-tubi mengalami kedukaan dan segala macam, dan mulai berpikir, Pak Pendeta, jangan-jangan Tuhan hukum saya, jangan-jangan Tuhan marah dan segala macam. Buat saya, kita harus belajar dari lihat kisah iman perempuan ini. Seorang ibu yang dipuji imannya luar biasa oleh Tuhan. Ya. Dia berhadapan dengan Tuhan yang diam. Ya. Dia berhadapan dengan Tuhan yang berikan jawaban yang gak enak banget. Tapi meskipun itu terjadi semua, masa penantian itu tidak menyurutkan semangatnya untuk meyakini bahwa Tuhan pasti menjawab pada waktu yang terbaik, memberikan apa yang dia minta kepada Tuhan. Dan yang kedua, dia sangat percaya kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan itu tanpa batas akan hadir memberkati setiap orang yang datang sujud memohon kepadanya. Saudara, karena itu mari terus memohon kepada Tuhan. Mungkin kadang kita jenuh, kadang kita merasa bosan. Bertahun kita berdoa, belum terjawab. Hari ini firman Tuhan perlihatkan. Teruslah meminta, teruslah bersujud kepada Tuhan. Bahkan ketika ada yang, nggak usah lagi ladeni, enggak. Terus minta. Tuhan menjawab, saudara.
Tuhan punya waktu yang terbaik. Dan dirimu sangat berharga dalam pandangan Tuhan. Sangat berharga. Remah-remah itu akan jatuh. Berkat-berkat itu akan tercurah untuk setiap anak-anak Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tuhan memelihara kehidupan saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, luar biasa firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta. Terima kasih Pak Pendeta. Firman yang begitu luar biasa, menguatkan kita sekalian, menguatkan semua pemirsa Lentera Malam yang boleh mengikuti pada malam hari ini. Firman yang kemudian meneguhkan kita bahwa percayalah bahwa waktu Tuhan yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk diri kita, Tuhan tahu yang terbaik untuk hidup kita. Saya teringat Pak Pendeta dengan kisah bangsa Israel di Masa dan Meriba. Waktu itu mereka mau minum tapi tidak ada air dan kemudian mereka memberontak dan mengatakan, adakah Tuhan di tengah-tengah kita? Dan itu meskipun mereka mengatakan demikian, kasih Allah luar biasa dinyatakan. Tuhan memberikan yang terbaik, Tuhan memberikan tepat pada waktunya, mereka meminum dan Tuhan memberikan air bagi mereka. Luar biasa sekali kasih Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kemudian terus dinyatakan. Ingat selalu kemurahan Tuhan, ingat selalu kebaikan Tuhan. Tuhan itu baik, Tuhan luar biasa. Seperti satu lagu yang akan kita naikkan bersama nanti. Perhatikan bunga bakung di padang, burung pipit yang kecil, Tuhan pelihara. Apalagi diri kita yang begitu berharga, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Olehnya itu mungkin saat ini ada di antara kita yang kemudian bergumul, duka cita berturut-turut kita alami. Ada keinginan kita yang kemudian sudah bertahun-tahun kita minta sama Tuhan, tapi sampai saat ini Tuhan belum jawab doa-doa kita. Mungkin janji Tuhan belum kita nikmati sampai saat ini. Tuhan berjanji akan menyatakan yang terbaik, tapi kok sampai sekarang kita masih merasakan hal yang tidak mengenakan dalam hidup kita. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara bahwa seperti firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Olehnya itu jangan pernah kecewa, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tetap datang sama Tuhan, beriman bahwa Tuhan pasti nyatakan yang terbaik dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam doa. Tapi sebelum itu saya kembali mengingatkan kita, bagi kita yang rindu untuk didoakan secara khusus pada malam hari ini. Mungkin ada di antara kita yang kemudian sakit dalam ruang isolasi, atau mungkin ada di antara kita yang berduka, atau beberapa waktu ke depan akan mengikuti beberapa serangkaian kegiatan, serangkaian tes. Mari Bapak Ibu dituliskan pokok doanya di kolom komentar, dan juga di hotline Solidarity Rantai Channel 0822 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat pada malam hari ini, satu pujian yang akan disampaikan oleh kekasih-kekasih kita dengan judul lagu Tuhan tahu saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan mendengar, saat kau percaya, Tuhan pasti bertindak. Bunga bakung di ladang Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu,
Tuhan pelihara. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Kau Tuhan lebih dari cukup, kasih-Mu Tuhan. Kau Tuhan lebih dari, karena janji-Mu pasti terjadi. Saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Bapak Ibu Saudara, segenap pemirsa Lentera Malam, dimanapun berada, kita bersyukur boleh bersua bersama-sama di dalam acara malam hari ini, dan kita ingin berdoa bersama-sama, menyatukan hati, berdoa bersama-sama. Kita percaya ratusan teman-teman berdoa, berkumpul bersama-sama virtual malam hari ini. Kita satukan hati kita, berdoa untuk orang-orang yang kita kasihi, sahabat-sahabat kita yang mohon didoakan. Kita percaya, kita imani janji Tuhan, doa orang yang benar itu besar kuasanya. Kita berdoa untuk kehidupan kita bersama-sama. Saudara, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Luar biasa janji-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarkan kami sungguh mengimani cara Tuhan bekerja, menjawab kami, dan menggenapi apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami ingin punya iman seperti ibu perempuan Kanaan. Iman yang bisa membawa kesembuhan bagi anaknya. Iman yang setia menanti penggenapan janji Tuhan dalam rentang waktu yang kadang-kadang terasa panjang bagi kami. Biarkan kami punya iman Tuhan seperti sang ibu. Kami ingin teguh dan kokoh, tidak kehilangan pengharapan. Meskipun kami harus menanti dalam rentang waktu yang Tuhan kehendaki. Lawat semua anak-anak-Mu dalam kehidupan keluarga mereka. Lawat secara pribadi. Dan kami tahu, Tuhan tahu pergumulan kami. Tuhan tahu hal-hal yang seringkali menjadi kekhawatiran kami. Hal-hal yang seringkali menjadi pergumulan kami. Tuhan, yakinkan anak-anak-Mu. Seperti Engkau menjawab seorang perempuan Kanaan yang berdoa bergumul. Yakinkanlah, anugerah Tuhan tercurah bagi kami semua. Tak satu pun di antara kami yang tak layak beroleh anugerah. Tuhan melayakkan kami. Kemurahan-Mu menjadi bagian kehidupan kami semua. Lawat seluruh anak-anak-Mu Tuhan. Berkati jerilah
mereka, pekerjaan mereka, pendidikan anak cucu mereka, semua Tuhan berkati. Secara khusus kami berdoa Tuhan, anak-anak kami yang mengikuti ujian tengah semester, ujian semester di tingkat SMP dan SMA. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Izinkan mereka belajar dengan tekun, berkerahkan kekuatan, kesehatan, berikan hasil yang terbaik. Anugerah hari depan untuk pendidikan anak-anak kami, Tuhan berikan. Kami berdoa untuk orang tua kami, Bapak Andreas Tami, Ibu Marta dalam masa tua mereka. Bersama dengan seluruh orang-orang tua kami dalam usia yang lanjut. Di mana saja mereka berada, tangan Tuhan menjaga. Peluk mereka dengan kasih-Mu. Usia kami bertambah, fisik kami tidak sehebat kemarin. Tapi kami percaya, tangan Tuhan yang terus memelihara orang tua kami. Kami ingin berdoa untuk kekasih kami, Cakra dan Fitri, kedua anakmu Tuhan yang mengikuti tes wawancara penerimaan proponen di Gereja Toraja. Tuhan menolong. Anugerahkan yang terbaik, hikmat-Mu, kekuatan, kesehatan Tuhan berikan. Rancangan Tuhan terbaik bagi kedua anakmu, Engkau anugerahkan. Kami berdoa untuk kekasih kami Nelly yang sedang mencari pekerjaan di Oksibil, Papua. Tuhan juga yang terus memelihara seluruh keberadaan kehidupan mereka. Malam hari ini Tuhan, kami juga yang berdoa menyatukan hati untuk beberapa dari kekasih kami yang secara khusus memohon doa kami semua, pemirsa Lentera Malam, berdoa untuk mereka. Izinkan Bapak, dalam iman kami yang terbatas, kami satukan hati, berdoa untuk beberapa dari kekasih kami. Kami berdoa untuk ibu dari kekasih kami, Bapak Reinhard Prasetyo, Ibu Martina sampai Kombong. Kami berdoa untuk orang tua dari Grace Natalia. Kami berdoa untuk Ibu Adriana Lebang di Rumah Sakit Siloam, Jakarta. Kami berdoa untuk anak kami, cucu kami Serenata di rumah, Audrey dan Nadia dalam masa pemulihan. Ibu Abigail Tiranda, Ibu Herniwati Umbas, kekasih kami Lian Lidong di rumah, juga keluarga dari sahabat kami Bapak Yaya Rundu Padang bersama dengan sejumlah rekan-rekan yang sedang menjalani proses pemulihan juga isolasi mandiri. Kami ingat Bapak Yusuf Santorita di Rumah Sakit Marampa, Ibu Mary Ana, Bapak Nofri yang ada di rumah, anak kekasih Ehat di Makale, Ibu Dina di Makale, Ibu Yudit di Makale, juga Ibu Deborah Parelabi. Kami berdoa Tuhan, Engkau anugerahkan yang terbaik pemulihan. Juga kami berdoa Tuhan untuk Bapak Benji Tandiseno bersama dengan semua sahabat, rekan-rekan, keluarga, beberapa dari mereka yang berada dalam kelemahan tubuh di Timika. Tuhan melawat, memberikan kesembuhan. Juga beberapa kekasih kami yang lain Tuhan. Tuhan memberkati. Beberapa kekasih-kekasih kami Tuhan, Yati Tandi yang berdoa untuk ke sahabat mereka, Lisa Sandodo yang saat ini mengalami duka cita karena kepergian ibunda kekasih. Tuhan, Engkau hiburkan seluruh keluarga. Engkau kuatkan mereka. Terima kasih Bapak. Kami boleh bersekutu bersama-sama pada malam hari ini. Teguhkan iman pengharapan kami semua. Dan terima kasih Bapak, jemaat-Mu, jemaat Rantepao, anak-anak mudamu yang boleh terus memberi diri, majelis gereja jemaat Rantepao yang boleh memberi diri mereka untuk melayani jemaat Tuhan secara lebih luas tanpa sekat dan batas. Untuk melayani bersama-sama melalui Lentera Malam. Berkati Tuhan. Biar jemaat ini makin bertumbuh dalam kasih-Mu, anak-anak mudamu menikmati sukacita dalam Tuhan. Dan channel Solideo Rantepao Channel ini juga semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Bumi dan bangsa kami terus kami doakan. Pulihkan bumi dan bangsa kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk perdamaian dunia, terutama kami ingat kondisi di Rusia dan Ukraina. Oh Tuhan, kami berdoa buat mereka. Tuhan tahu dalam peperangan, Tuhan melihat air mata begitu banyak orang. Anak-anak kecil, bayi-bayi, ibu-ibu, orang tua lanjut usia yang berada dalam ketakutan dan penderitaan karena peperangan. Oh Bapa, campur tanganlah. Kami tahu Engkau berdaulat atas muka bumi. Tuhan berdaulat atas pemimpin-pemimpin bangsa. Anugerahkan kedamaian. Terima kasih Bapa. Ini kami, ini bumi kami, perdamaian dunia bangsa kami Indonesia. Gerejamu, gereja Toraja. Seluruh gerejamu di Indonesia. Tuhan berkati. Dalam nama anak Yesus Kristus, kami berdoa. Terpuji nama Tuhan. Amin.
Mohon maaf Bapak Ibu pemirsa Lentera Malam, tadi sedikit ada kesalahan teknis, tapi puji Tuhan sudah boleh ditangani dan kita boleh melanjutkan ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih Pak Pendeta Alfred untuk pelayanannya malam hari ini. Kami berdoa Pak Pendeta dan keluarga boleh terus diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan dalam menjalani kehidupan secara terus dalam mengangkat tugas tanggung jawab pelayanan di tengah-tengah gereja Toraja. Bapak Ibu saudara-saudara, terima kasih untuk Bapak Ibu yang masih bergabung dengan Lentera Malam pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membacakan nama Bapak Ibu yang boleh berpartisipasi pada malam hari ini dalam live chat kita di Lentera Malam. Ibu Rio Tapakan, selamat malam. Reinhard Prasetyo, Julisen Apitupulu, Martina Sampe Kombong, Stefanus Sape, Ipo Melo, Yakobus Parinding, Raja-Raja, Simon Kuta, Keti Chang, Grace Natali, Yohana Barapadang, Rifirero, Esther Taruk, Freddy Balapadang, David Irwanto, Diorita Pakan, Lapung Rini, Remas Tambing, Dina Parapak, Nades Pongolin, Hermin Randa, Natalia Datuliling, Andi Pakan, Damaris Rangan, Santi Elsa, Yosep Bara Ramba, Yohana Tulap, Esri Pangala, Agustinus Tambing, Igar, Samuel Pakambanan, Mula Tiranda, Marta Deli, Daud Barung, Agustinus Tambing, Jeffrey Anda Toding, Petra, Matius Gusmin, Jumadi, Martin Beteng, Angelina Ivana, Daud Sampeurang, Liliang Gui, Justin Sampe, Ferry M, Kala Ampulembang, Hermin Gantina, Meske Pangemanan, Asno Ujun, Alexander Payung, Adnan Bumbungan, Betty Agustina Gultom, Neni Bunga Rannu, Ani Evita Bawan, Natalia Kariman, Deborah Parelabi, Deborah Landa, Frans Kusuma, Paulus Rante Tandung, Yaya Arndu Padang, Linjai Rose, Ruminding Yakolina Pamean, Herniwati Umbas, Mariana Langsa, Rai S.A. Umbas, Yanser Paseru, Nani Wijayanti, Yohana Sosang, Nuria Agata, Meriana, Yanti Tandi. Dan mungkin ada nama-nama Bapak Ibu Saudara yang belum sempat kami sebutkan pada malam hari ini. Selamat bergabung dan juga terima kasih telah mengikuti Lentera Malam pada malam hari ini. Dan dari program Lentera Malam juga kami mengucapkan turut berduka cita buat hamba Tuhan Ibu Pendeta Subabungin yang tadi kehilangan orang terkasih. Tuhan menolong dan menguatkan serta menghiburkan Ibu Pendeta bersama dengan keluarga. Bapak Ibu Saudara-saudara, terima kasih sekali lagi kami ucapkan mewakili Lentera Malam pada malam hari ini untuk kehadiran kita, untuk partisipasi kita, kesetiaan kita untuk mengikuti ibadah, dan teruslah untuk mengikuti ibadah dari Jemaat Rantau secara khusus dalam program Lentera Malam yang akan ditayangkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat setiap minggunya pada pukul 19.30 WITA. Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat beristirahat, selamat menjalani kehidupan pada malam hari ini. Selamat malam, satu pujian kita angkat bersama yang akan dibawakan oleh saudara-saudara kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Haitlah senja.